tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, kita ucapkan selamat datang kepada beliau Gus Saltu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Gus ya? Alhamdulillah. Ya, beliau adalah staf ahli Kementerian Agama. Jadi beliau adalah yang memberi nasihat banyak hal. Tenaga ahli. Oh, tenaga ahli ya, Iya. tenaga ahli yang memberi nasihat banyak hal kepada Menteri Gusmen Yakut Khalil Qomas ya. Gus, nah ini kita relax lah ya. Kita Siap. ingin tahu tentang jenengan supaya ini menginspirasi mahasiswa ya. Kemudian tentang perjalanan karir ya, Iya. dan juga concern jenengan terutama soal IT ya, perkembangan IT dan tantangannya untuk saat ini. Siap. Oke, saya kira ini teman-teman mahasiswa ingin tahu ya, jenengan lahir di Jakarta, kemudian sekolah di Surabaya dan di Sorong. Bisa Siap. sedikit bercerita tentang itu pertama kali? Iya, siap. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terima kasih sahabat baik saya Prof Makin, walaupun saya kadang manggil beliau Kanjeng Nabi ya, karena beliau aktif di NU Eropa, kita dulu satu grup lah milis. Nah, saya masih ingat betul itu emailnya Nabi Al-Makin @yahoo.com gitu. Atau masih aktif itu bro? Masih enggak semuanya gitu tapi aktif. Nah, ini menarik karena ada orang Indonesia mengaku nabi ini, nabi betul atau nabi palsu. Karena kemudian dan hari saya tahu bahwa kajian beliau terkait nabi-nabi yang dianggap palsu itu menarik. Terus mungkin ada istilah perkenalan ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin ini sekedar perkenalan, siapa tahu semakin sayang, walaupun biasanya tak kenal maka tak sayang, biasanya kalau sudah kenal nggak ada sayang-sayang. Ya. Biasanya gitu biasanya. Nah, saya ini lahir kalau berdasarkan akta Surabaya. Oh, bukan Jakarta ya? Ya, kalau berdasarkan akta bukan Jakarta tapi Surabaya. Walaupun sebenarnya di Jakarta. Ya, karena pada saat itu orang tua Umi itu bingung lah ngurusin. Udah diurusin sama salah seorang paman, Pak Le. Diurusin buat persyaratan naik SD kelas 6 itu lulusan itu harus punya akte kelahiran kalau nggak salah. Nah, itu akhirnya dibikin akte kelahiran Surabaya. Jadi akte kelahiran saya itu banyak salahnya itu. Jadi termasuk ditulisnya saya anak keempat. Padahal umi saya punya 5 anak ini. Punya 5 anak. Nah, saya nggak tahu kakak saya yang mana yang tidak diakui sebagai anak. Nah, itu. Menarik itu. Catatan itu. Saya besar di Jakarta sampai SMP kelas 1. Sampai kelas 1, nah terus kemudian SMP kelas 2 saya pindah di Surabaya sampai kemudian selesai kuliah S1. Saya dulu kuliah itu 2 bro, di ITS Institut Tengah Sawah itu. Institut Teknologi Ya Sumber. memang lokasinya tengah sawah. Tengah sawah waktu itu. bro ya. Kalau dulu malah di pinggirnya ini tempat pembuangan air itu. Sungai kayak kanal gitu ya. Bukan, TPA, tempat pembuangan akhir sampah seluruh kota Waduh. Surabaya itu di Keputih dulu waktu saya masih Oke. kuliah itu. Nah itu jadi misalnya kalau ya memang sekitarnya sawah saya masih ingat kalau musim hujan itu
banjir. Nah, sekitar sawah, dan kadang ada ular sawah gede. Waduh, ngeri. Itu saya masih ingat. Jadi ada mata kuliah misalnya kimia analitik 1 kalau nggak salah itu. Terus kita nggak jadi ujian karena di ruang kelas kita ada ular piton segede. Nah itu. Nah terus saya juga kuliah di UNER di Fakultas Hukum. Kalau orang guyonan kan pagi di sawah, pagi ngambil komputer, pulang di sore di hukum. Kalau saya enggak, pagi ngambil kimia, sorenya hukum. Tapi sebenarnya enggak gitu juga, karena kuliahnya hampir barengan lah ya. Cuman selisih jam. Nah, walaupun yang saya tekuni yang hukum. Alasannya sederhana, Prof. Kalau di ITS itu lanang kabeh, Prof. Bosan ya? Iya, bosan. Harus cari hiburan. Teman yang berbeda. Ya, kalau di UNER itu menyegar, variasinya ada. Variasinya banyak lah. Kalau di ITS itu laki, ya mayoritas laki lah. Yang perempuannya pun udah kayak laki, Prof. Ya mungkin itu khas kampus teknik ya. Nah, di Surabaya, terus yang di UNER itu ya ternyata kuliah sosial itu lebih mudah menurut saya. Begitu ya? Iya. Kok kayaknya saya lebih banyak titip absen itu di Fakultas Hukum, Bro. Oh gitu? Waktu S1. Nah, tapi ini adik-adik mahasiswa jangan ditiru ini. Jangan tiru. Jangan titip absen. Hanya dilakukan oleh yang berpengalaman kalau itu. Don't try this at kampus. Gitu. Kalau misal melakukan harus dengan supervisi orang-orang yang pro. Nah, saya banyak titip absen di UNER, tapi justru alhamdulillah nilai saya bagus di UNER. Semester pertama IP saya langsung 3,9 gitu. Waduh, luar biasa itu. Hampir A semua itu. Hampir A semua. Gitu. Jadi nilai saya bagus lah. Kayaknya enak. Saya ya sudah nyemplung ya, lebih banyak nyemplungnya di hukum. Nah, alhamdulillah saya jadi lulusan terbaik hukum UNER. Nah, terus kemudian bisa lanjut kuliah ke Prancis, ke Sorbonne, masuk University Paris 5, ngambil hukum internasional dan politik pembangunan. Dan alhamdulillah lulus juga. Yes, ya ini rezekinya anak nakal, Bro. Ya, Rezeki anak nakal. Anak nakal, anak soleh pura-pura nakal. Bukan, Bro. Anak nakal itu, kan cerita sekilas ini juga jangan ditiru. Saya nakal lah dulu, SMP kelas 1 itu dulu di Jakarta, bukan Jakarta Coret lah, Pamulang. Tangerang. Ya, Tangerang Selatan ya, Tangerang lah. Itu berantem sama teman saya. Terus teman saya itu koma, Bro. Nah, anaknya Kapolsek. Ketusuk itu ya? Iya, ketusuk pakai pisau pramuka ya. Terus sama umi saya dititipin Surabaya lah. Dirawat sama kakak saya, dimasukin pesantren macam-macam lah. Dititipin lah. Ya mungkin karena Kiai tahu ya, jadi lebih banyak doanya lah kepada saya ini. Jadi sewantri nakal nggak dijaga dengan doa kan tambah belakang gitu. Nah kayaknya saya itu alhamdulillah ada berkahnya doanya para kiai yang nemenin saya ya, karena mungkin saya nakal beling gitu. Terus tentu saja doa umi saya lah, alhamdulillah itu ya. Ya doa orang baik lah, doa guru-guru macam-macam, alhamdulillah saya bisa lulus. Master itu 9 bulan 10 hari pada kayak lahiran gitu. Alhamdulillah lulus, terus lanjut doktor. Nah doktor ini saya yang relatif lama, 4,5 tahun, 4,5 tahun di dokter. Nah setelah itu begitu lulus saya ketemu Prof Gumilar, rektor UI, alumni Jerman juga, Bro. Ya betul. Nah, itu beliau bilang, Mas ikut ke UI lah gitu. Sudah akhirnya saya ke UI, masuk ke FISIP. Nah,
saya ingat betul wawancara itu dengan beliau, ada juga pada saat itu Dekan FISIP Prof. Bambang Sergi, dan ada Dekan Fakultas Hukum almarhum Pak siapa namanya, saya lupa namanya, Satria Nugraha atau siapa, saya lupa namanya. Nah, terus ada pertimbangan-pertimbangan, terus kemudian menurut saran beliau itu saya lebih baik masuk Fakultas FISIP lah dibandingkan Fakultas Hukum. Mungkin karena muka saya ini tidak ilmiah mungkin. Kan FISIP itu fakultas netral. bukan. FISIP itu fakultas ilmu santet, ilmu pelet. Jadi muka-muka orang jelas itu masuk FISIP cocok. Kalau Fakultas Hukum kan harus pakai dasi, parlente, kayak Beb Kodir gitu lah. Klimis. Jadi saya masuk FISIP, saya ngajar. Terus termasuk pertama ngajar, alhamdulillah janjinya Prof. Gumilar itu ke saya, gaji saya dibanding di Paris dibandingkan di UI itu 11-12 tapi kok nolnya gelundung satu itu, bro. Sama di depannya ya? Iya, sama di depannya. Nolnya hilang satu. Nolnya yang beda. Nolnya hilang satu, terus akhirnya mungkin Prof. Gumilar ya kasihan sama saya gitu. Terus memerintahkan Pak Dekan, saat itu Prof. Bambang Sergi, akhirnya saya diminta untuk megang pusat kajian Pasifis namanya, Civil Global Civil Society Studies lah. Nah ini Pasifis ini ya alhamdulillah ikut membesarkan saya saya untuk di kultur akademis macam-macam. Nah di situ saya ketemu orang-orang hebat lah di tim itu, misalnya penelitian macam-macam. Kita melakukan penelitian banyak penelitian. Nah tim peneliti saya itu misalnya jadi orang hebat semua, Prof, kecuali saya. Segombal Mugio lah ini. Jadi misalnya kayak Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas itu pernah kita melakukan suatu penelitian. Saya jadi koordinator penelitinya, Mas Andi ini anggota. Nah, karena belum PhD ya waktu itu ya? Belum PhD kalau setahu saya. Terus ada penelitian lain gitu, ada penelitian dengan konteks multinasional funding gitu, kita dapat anggotanya itu Dekan FISIP sekarang, Profesor Sumiarto Aji Purwanto misalnya. Itu alhamdulillah jadi lah. Ya, kalau buat saya sih ya alhamdulillah lah bisa punya interaksi persahabatan sekaligus riset itu, Bro. Nah, itu saya belajar banyak lah. Jadi misalnya kayak Mas Andi itu penelitian tuh gercep, pinter. Dia memang cerdas lah, termasuk misalnya bagaimana ngomong tentang literatur macam-macam. Nah kalau kita kan ya santri deso gitu ya, kalau mau beli buku kan harus nabung dulu, Bro. Apalagi dosen negeri gitu kan. Untuk beli buku itu kan berat. Nah Mas Andi itu bisa mengakses beli buku dan sebagainya dengan mudah dan bersedia meminjamkan ke junior lah gitu. Secara umur kan kami junior, beliau pinjamkan buku untuk macam-macam. Nah, terus kemudian seiring perjalanan melakukan adrenalin naik, Prof. Adrenalin riset itu naik. Termasuk misalnya begitu ada lowongan jadi social research methodology spesialis, ada project UNDP. Nah, kita apply. Oh, bayarannya lumayan ternyata, alhamdulillah. Ini dari situ termasuk kemudian nyemplung lebih dalam ke terkait digital, Bro. Terkait digital, big data dan sebagainya. Jadi background saya yang hukum internasional di Sorbonne itu, kemudian sekarang lebih cenderung hukum internasional atau lebih cenderung ke hubungan internasional, lebih spesifiknya di konteks geopolitik dan juga cyberspace and digital diplomacy. Di spesialisasi saya di situ. Nah, terus kemudian saya aktif di Gerakan Pemuda Ansor, jadi wasekjen, jadi tukang rewangnya Gus Yakut lah, gitu. Tukang rewangnya Gus Men. Sejak beliau ya jadi ketua umum Ansor awal-awal lah gitu ya, gitu. Termasuk melakukan beberapa kajian-kajian strategis karena kebetulan bidang saya jadi anggota bidang
kajian strategis bersama Bib Nur Zaman. Nah, beliau ketua bidangnya lah, yang paling senior kan. Nah, saya jadi anggotanya. Misalnya kemarin kami misalnya bikin beberapa kajian strategis untuk Ansor. Kita lakukan kajian serius misalnya terkait Rohingya. Nah, itu kita bikin kajian serius, bikin analisis game teori macam-macam. Nah, yang menarik ini saya lihat misalnya Ansor dibandingkan organisasi yang lain ya, organisasi kepemudaan yang lain. Ini bedanya mungkin Ansor di era Gus Yakut dan mungkin bahkan di era sebelumnya. Kalau Gus Yakut itu tidak mau ngambil semua panggung untuk beliau. Jadi beliau itu ikut membesarkan anak-anak buah beliau lah, tukang-tukang rewang beliau ini punya nama juga. Jadi kemudian ada brandingnya satu-satu. Ada yang kemudian ini di lingkar, akhirnya semua ya sekarang most likely almost ya sumber daya di Ansor ditarik ke lingkar dekat beliau, jadi staf khusus maupun tenaga ahli gitu. Nah, misalnya Bib Nur Zaman itu brandingnya ahli terkait radikalisme dan terorisme. Walaupun bisa saja sebenarnya Gus Yakut ngomong tentang itu, tapi Gus Yakut nggak ambil porsi itu, dikasihkan ke Bib Nur Zaman. Atau misalnya kajian-kajian terkait misalnya survei, pandangan politik macam-macam terkait milenial, apa kepemudaan gitu, itu porsinya Cak Hasanuddin Ali. Ini senior saya yang ngajar di ITS itu, Cak Hasan itu. Nah itu kan kasih porsi ke Cak Hasan. Terus ada porsi yang dikasih ke Gus Adung. Ada yang termasuk yang terkait konteks hubungan internasional atau geopolitik atau beberapa pertimbangan analisis strategis pakai game teori macam-macam diserahkan ke saya. Misalnya termasuk saya juga dikasihkan panggung gitu. Saya masih ingat, dan saya masih ingat betul pada saat ya saya dipanggil media gitu ya, panggil di media diwawancara macam-macam. Pada saat itu saya kelihatan bedanya. Bagaimana ngomong tentang struktur kampus dengan struktur ormas, wabil khusus Ansor ini bedanya. Ini juga jadi pembelajaran misalnya buat kita yang jadi sivitas akademika juga, bro. Pada saat saya ya diwawancara oleh Metro TV atau sebelumnya oleh beberapa media, Kompas macam-macam terkait beberapa isu, pada saat mewakili kampus, magnitudenya, exposure-nya itu tidak sebesar pada saat saya mewakili Ansor. Pada saat saya mewakili Ansor, exposure berita, exposure ininya, viralitasnya lebih besar, jauh lebih tinggi di Ansor. Termasuk misalnya kalau saya pada saat misalnya mewakili UI gitu, pada saat itu diwawancara biasa. Ya tidak ada seorang dubes yang kemudian ujuk-ujuk harus bertemu saya gara-gara saya menyampaikan pernyataan di media itu. Nggak ada itu. Karena akademis, pinter. Mungkin itu brandingnya. Oke. Begitu saya ngomong, saya wasekjen Ansor, saya kemudian di kasus Rohingya saya sampaikan bahwa itu bukan semata-mata perang agama, tapi itu konteksnya perang geopolitik, penguasaan sumber daya di wilayah Rakhine. Terus kita buka data migas, kita sebutkan di situ di Rakhine itu ada blok migas apa, di situ operator migasnya siapa, kita sebut nama perusahaannya, berapa persennya, asal negaranya mana. Nah itu ada beberapa dubes yang kaget itu, saya ditelepon, kok bisa ini NU yang dianggap desa, Ansor, Banser ya. Mungkin ada stereotyping lah ya mungkin ya. Kok bisa ngomong data sedetail ini. Dan kita dikontak macam-macam, dan exposure itu gede banget. Termasuk misalnya pada saat kita coba menjelaskan Gus Yahya datang ke Israel ya. Nah, terus pada saat itu orang kan banyak mencemooh macam-macam ya. Macam-macam. Nah, kita justru melakukan penjelasan ke publik sekali lagi atas nama Ansor
tapi pakai coding, Prof. Kita coding, jadi coba melihat apa sih mana yang tersurat maupun tersirat dari pidatonya Gus Yahya di Israel. Oh, pengertiannya tuh ini. Kita bikin jejaring keywords ya, words of mind-nya Gus Yahya di situ. Oh, ini loh pesannya tuh ini. Ya ini nggak bisa dibaca, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar kalau cuman biasa-biasa tanpa pengolahan mesin, pakai algoritma macam-macam. Nah dari situ orang ngeliat, oh Ansor sedahsyat ini. Nah, termasuk pada saat misalnya kemudian alhamdulillah teman-teman Ansor ini kan di bawah Gus Yakut kan sebenarnya mulai sebelumnya ya kita beruntung karena Mas Nusron itu bikin struktur kaderisasi di Ansor lumayan rigid lah. Ya kan bikin ada penjenjangan. Tapi yang kemudian membuat itu masif dan terstruktur sistematis itu Gus Yakut. Itu harus diakui. Kemudian kaderisasi luar biasa, termasuk sistem komando. Nah ini yang kita di kampus kan Pak Rektor ngomong A, di bawah kan bisa ngomong B, C dengan pertimbangan kebebasan akademik. Nah gitu. Walaupun misalnya dari konteks ya walaupun kebebasan akademik kan ada perspektif policy ya, kebijakan yang oh ini kebijakan rektor, ini kebijakan Menteri Agama, ya kalau pimpinan ngomong A ya harus A lah, kan namanya kebijakan ya. Ya ini yang kemudian ya kebebasan akademik macam-macam kan harus diobrolkan ya, diobrolkan begitu sudah keluar ke publik kan itu harusnya satu suara. Nah ini yang kemudian saya lihat kampus itu agak gamang. Nah misalnya itu mungkin jadi tantangan juga lah buat kita yang di dunia kampus ya, misalnya kita melihat bagaimana karakter kepemimpinan nasional gitu ya, di lingkar dekat Pak Jokowi ya gitu, misalnya di menteri dan sebagainya, sedikit yang dari kampus. Ya betul, dan saya kira betul itu. Iya. Dan ini kenapa gitu ya kira-kira? Ya, nah kalau jawaban sosiologisnya. Nah itu kan harus dilihat juga ya. Ya jawaban sederhana kalau ngambil satu nih dari UI. Pertanyaannya sesama UI akan dukung nggak? Oh iya. Ambil dari UIN Suka, sesama UIN dukung nggak gitu ya? Dukung nggak? Kan mending narik jenderal. Satu matra abangnya jadi ini ya, semuanya dukung. Semua dukung. Partai politik semua dukung. Pegang kepalanya, semua dukung. Oh, saya belum pernah dengar analisis seperti ini. Atau HIPMI atau HMI yang model sistem komando lah ya. Ya. Itu mungkin lebih menarik, lebih terjamin. Ya, ngomong tentang stabilitas politik, oh ini lebih menarik. Kampus lebih banyak debatnya. Lebih banyak debatnya dan kebijakannya nggak ada jaminan juga kemudian sampai bisa dieksekusi. Seringkali kan kemudian bahwa teman-teman kampus lah ya teman-teman saya termasuk saya sendiri yang kemudian berada di kampus juga ini kan harus mengakui bahwa di kampus itu lebih banyak teoritis kan, perdebatan teoritis macam-macam. Tapi kemudian nyentuh grassroots itu kan ada keberjarakan lah. Kita ini masih di Menara Gading, ya kemudian seringkali tidak berakar, tidak nyentuh macam-macam. Misalnya bikin kebijakan ini macam-macam. Pertanyaannya, apakah pemikiran kita penting nggak buat mereka? Iya. Nah, misalnya kemudian kalau konteks politik nyambung nggak dengan elektabilitas? Misalnya kalau nggak nyambung, ya buat apa? Ya nanti di tahun 2024 saya pikir juga trennya juga cenderung sama ya. Karena misalnya kemudian mau nggak mau untuk jadi presiden harus didukung partai dengan suara besar. Nah, partai suara besar kan ngomong tentang suara. Pertanyaannya kampus
bisa menghasilkan banyak Voter suara. enggak? Nah, itu. Jadi di era demokrasi terbuka Iya. dan dengan sistem multi partai ini tampaknya kita harus memikirkan ulang peran intelektual itu di mana, ya kan? Itu sebenarnya menarik juga, Prof. Nyambung ke tulisan lama Julien Benda. Oh ya, Benda ya, Ya, betul. Julien Benda itu kan dia nulis La Trahison d'éclair. Oke. Pengkhianatan intelektual. Intelektual. Nah, seringkali kan kemudian pengkhianatan intelektual atau klek atau ya agamawan lah gitu. Kalau UIN suka itu kan agamawan ya sarjana orang. Karena ada Islamnya ini, Bro. Iya. Ya kan universitasnya ada syahadat kan. Menarik. Ya. Ini ya ilmuannya dapat, agamawannya dapat. Nah, pertanyaannya apakah kemudian melacurkan diri pada kekuasaan atau gimana? Ini kan kemudian menjadi kegambangan. Seringkali kemudian di analisisnya Julien Benda itu para ilmuwan itu akhirnya bukannya menjadi pemimpin massa, tapi mengikuti massa. Tidak memberikan Dia tidak trendsetter ya. Iya, tidak berani Melawan arus. melawan itu. Misalnya pandangan ini betul macam-macam. Butuh keberanian, butuh nyali lah misalnya. Misalnya yang benar ya benar gitu. Misalnya kayak kemarin rame-rame isu TOA, rame logo halal macam-macam ini kan rame. Nah, kalau ngomong kita ngikutin rame di Twitter, yang ada capek sendiri. Dan nyalain Pak Menteri kan. Karena misalnya ngomong tentang kerumunan yang kemudian dari konteks cyberspace itu kita sebutnya sebagai noise, kebisingan. Nah ya, noise ini nggak menghasilkan apa-apa selain kebisingan. Beda dengan voice. Nah, voice ini sekali lagi ya harus disuarakan oleh intelektual. Nah, intelektual lah yang memberikan guidance lah, yang ya kan seperti sila keempat lah, ya musyawarah kan. Ya. Tapi kan dalam hikmat kebijaksanaan, ya kan. Jadi tetap ada arahan. Mereka yang punya hikmah, punya pengetahuan, punya wisdom, gitu, yang kemudian mengarahkan demokrasi kita itu sebenarnya. Demokrasi didasarkan pada kebijaksanaan atau wisdom dan policy lah gitu. Saya kira Prancis mengalami hal yang sama, bahkan sudah sangat lama. Artinya peran intelektual dan kebijakan negara dan perdebatan publik itu sudah sangat lama. Betul. Dan sepertinya kita agak sedikit bisa berkaca ya. Betul. Nah, terutama Prancis ini kan sangat ekstrim ya. Betul. Dengan egalite, ya, liberté, fraternité, dan dengan sekularisasi bahasa Prancis? Laicité itu ya. Ya. Nah, yang menarik kalau kita ngomong tentang politik Prancis ini, Bro. Nah, kebetulan saya di UI ngajar mata kuliah politik Eropa Barat, spesialisasi ngajar politik Prancis. Nah, yang menarik, politik Prancis itu punya karakter mirip Indonesia. Zigzagnya itu likurnya sama, ngiri patah kanan, gitu. Tapi Perancis sebelum patahan itu dia revolusi, patah, jadi kemudian dari kerajaan gitu kan, kerajaan sampai Louis XIV, jadi mereka punya imperium besar gitu, terus patah, kita pengen demokrasi lah gitu, republik, bikin republik. Nah, pertama yang dilakukan adalah pemanggalan revolusi, harus termasuk peruntukan penjara Basti. Nah, penjara Basti itu ya penjara ya, misalnya kemudian kalau kita melihat atau baca bukunya Michel Foucault, Surveiller et Punir, Discipline and Punishment. Itu kan bagaimana konteks demokrasi yang atau konsep republikan mengalahkan sistem kerajaan dan sebagainya, yang harus diruntuhkan pertama kan narasi pendisiplinan.
bahwa pendisiplinan sebelumnya bentuk penjara, terus kemudian bentuk norma-norma dan sebagainya. Itulah terinspirasi dari Basti. Itu termasuk di Basti itu kan ada panoptikon, ada menara-menara pengintai. Kalau sekarang kan CCTV. Iya, ini kan. Nah, ini ngomong konteks, kita mungkin harus melihat juga misalnya konteks demokrasi dan sosiologi politik zaman lampau dengan konteks kekinian misalnya. Kalau zaman dulu mungkin dipantau sama Babinsa. Iya kan? Iya. Wah, ini ada litsus macam-macam. Tembok pun berbunyi. Wah, ini punya telinga. warga di PKI ya, serem banget itu. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi hari ini dengan misalnya kita ngomong tentang artificial intelligence macam-macam. Kurang lebih nature-nya masih sama. Jadi kalau menurut saya adalah misalnya konteks big data atau dunia digital atau cyberspace ini adalah the old wine in new bottle. Jadi narasi pendisiplinan macam-macam masih ada, tapi bentuknya CCTV, bentuknya crawling mesin, Google, Twitter macam-macam yang orang bisa dipantau, postingan sosial medianya macam-macam itu kan bisa dipantau. Termasuk yang sekarang yang ngeri kan sebenarnya, walaupun alhamdulillah ya masih alhamdulillah, dan tapi di lain sisi innalillah. Alhamdulillahnya adalah belum semua orang bisa mengakses data digital kita dengan mudah, misalnya. Tapi innalillahnya ada beberapa pihak atau misalnya korporasi besar gitu yang bisa mengakses, bisa harvesting big data kita. Misalnya ini Prof Makin pesan Indomie atau pesan sate kambing gitu ya, dapat masuk. Ini seminggu dari GoFood pesan sate kambing 3 kali. Nah, terus jenengan nggak pakai smartwatch ya? Nah, smartwatch ini kan kita ngomong tentang Internet of Things macam-macam, masuk ke aplikasi Samsung atau Apple Health macam-macam, data itu tersinkron. Oh, ternyata dari data Apple Health-nya Prof Makin jarang olahraga. Makan kambing sering. Wah, ini terus kemudian tiba-tiba sering kesemutan. Terus sering kali googling kaki kesemutan. Nah, terus beli obatnya, jenisnya apa? Obatnya pakai Halodoc. Painkiller. Nah, itu kan sistem-sistem informasi ini. Ada yang harvesting, ya mungkin teman-teman mahasiswa juga sering kali misalnya ngecek ya. Kok tiba-tiba kita dapat iklan apa? Nah, itu kan gara-gara baca behavior itu. Algoritma itu. Bahkan kan yang sering kali nggak kita sadari, berita informasi itu terekam di audio tanpa harus kita ketik. Nah, jadi ada namanya silent call macam-macam itu ada. Misalnya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail bisa. Jadi kita ngobrol gini, Prof, tanpa kita ngetik macam-macam. Tiba-tiba muncul, seringkali misalnya skripnya muncul ininya itu dari situ. Termasuk misalnya kalau di Google itu kan ada versi Siri. Transkripan gini, Bro. Nah, ini dia bisa transkrip sendiri. Nah, ini pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia bisa transkrip ke bahasa Indonesia. Nah, misalnya bisa dilihat Prof Makin mau pesan pijet misalnya. Langsung merekam. Ini dia langsung masuk ini ke Google, sistemnya Google. Oh, ini. Oh, tahu dia. Oh, pijetnya ke ini. Nah, pijetnya kemana? Dan jenis pijetnya apa gitu. Jenis pijat inovatif. Wah. Pijat inovatif. Ini dia bisa tahu. Ini yang sering kali kemudian kita nggak aware, Prof. Nah, ini yang mungkin konteks sosiologi, termasuk sosiologi agama ini gimana? Termasuk mereka yang nanti kerja di dunia digital dan sebagainya ini gimana? Nguping rahasia orang itu secara hukum syar'inya gimana, Prof? Nah, teman-teman UIN kan harusnya kajiannya ke situ, Prof. Hukum
secara syariah kerja di Google. Nah, misalnya kemudian hukumnya apa? Sunnah, wajib atau apa? Misalnya kan, dia ngintip informasi orang, misalnya pakai Waze atau Google Map itu kan ada tracking, bro. Ini jenengan dari sini kemana dulu, kan bisa ketahuan itu. Nah, ini yang seringkali terlewat, yang awareness ini. Nah, mungkin itu yang menurut saya perlu disampaikan ke teman-teman Civitas Akademika dan juga adik-adik mahasiswa untuk peka lah. Jadi bahwa data atau terkait dunia cyber ini yang perlu kita khawatirkan itu yang apabila aplikasinya gratis. Karena begitu aplikasinya gratis, berarti ada sesuatu yang harus dibayarkan. No freelance. Yang kita bayarkan apa? Ya data kita. Kita itu adalah currency mereka. Nah, itu yang kemudian perlu diingatkan. Misalnya teman-teman mahasiswa misalnya posting, sharing di TikTok atau di Instagram, Facebook udah jarang mungkin mahasiswa sekarang. Di itu Twitter. generasi kita itu. Iya. Generasi tua. Nah, itu harus dicek dulu itu. Iya. Karena kemudian ada platform, ada sistem machine learning dan artificial intelligence yang bisa harvesting itu dan juga melakukan processing data dengan sangat cepat. Misalnya ketahuan, mas siapa kameramen ini misalnya, punya kemampuan ini, dipantau namanya, dimasukin mesin profiling, ahli videonya belajarnya otodidak, ketahuan ini, karena terlihat dari sering nge-likes postingan video-video atau orang foto di Instagram. Teknik mengedit video, teknik ngambil angle foto dari Instagram. Ini atau YouTube. Iya. Nah, kemudian di tracking kan kalau sekarang kan ada LinkedIn, macam-macam. LinkedIn itu kan ada, seringkali kan orang pamer sertifikasi. Iya. Sertifikasi. Tidak ada ini. Mas kameramen ini tidak ada jejak digitalnya tersertifikasi kameramen. Sekolah kamera, sekolah foto nggak ada. Berarti dugaannya otodidak. Nah, terus misalnya kemudian ini bisa tahu, dia ngambil YouTube-nya siapa? Ini ngambil YouTube-nya Atta Halilintar atau Prof Makin atau siapa? Nah, itu kemudian kan dihitung ya. Bisa kemudian ya adik-adik mahasiswa ini kan bekerja di masa depan. Nah, itu yang real dijumpai dan harus dihadapi ya. Nah, ini kita harus ya, dunia digital ini membuat kita bisa bilang menyebut bahwa semua memantau semua. Ya, di dunia digital semua memantau semua. Kita bisa memantau orang lain dan orang lain bisa memantau kita. Kita harus hati-hati lah. Ya, kalau zaman dulu kan kita itu dikasih tahu itu yang memantau kita malaikat Raqib Atid. Ya. Ini kan tidak terbayang ya kan. Masih hidup sudah dipantau. Iya. Ada malaikat yang mencatat gitu kan di kanan dan kiri. Loh, tapi kalau misalnya di era sekarang itu lebih mudah menjelaskannya. Dengan artificial intelligence, dengan NLP macam-macam. Itu orang bisa membaca jejak digital kita. Dan bedanya bahkan lebih jauh, jejak digital itu tidak bisa hilang kalau cuma baca istighfar. Kalau dosa biasa, baca istighfar itu hilang. Bahkan yang punya kita dihapus, yang tersimpan di tempat lain nggak bisa dihapus. Iya. Itu beda. Ini yang mungkin harus dipahami. Terus dunia digital itu agak berbeda dengan Gusti Allah yang Rahman Rahim ya. Ya mungkin misalnya
kita minta sesuatu sama Gusti Allah kan pasti minta yang baik-baik. Tapi di Google itu kan kita minta yang baik dan tidak baik kan Bisa. ya bisa ya kan. Dan cepat. Dan cepat. Minta link ya apalah link enak-enak ini Mas kameramen ini ketawanya ngekel ini kayaknya pengalaman. Udah biasa dia. Udah biasa. Kalau malam-malam pakai HTTPS Iya, iya, kasih iya. S biar bebas. Iya, pakai VPN macam-macam. Ya. Nah, kalau kita berdoa kan hampir tidak mungkin. Masa ya Allah saya minta link ini, tidak mungkin kan. Nah, itu minta ke Google itu kan memungkinkan. Nah, ini kemudian dari perspektif digital dan mungkin agama, dan ini menurut saya jadi tantangan juga buat teman-teman di PTKIN atau di UIN, Bro. Jadi bagaimana melihat itu. Terus kemudian masuk ke konteks politik ya. Nah, tadi Perancis itu kan belok-belok gitu. Nah, yang menarik di Perancis itu kalau pembacaan saya khususnya dari Cinquième Republik, jadi Republik kelima. Lah. Republik kelima, khususnya pas Charles de Gaulle naik jadi presiden. Trennya yang berkuasa di Perancis itu cenderung tengah. Jadi cenderung tengah. Jadi kanan ya misalnya kayak dulu Sarkozy itu kanan. Tapi nggak kanan-kanan banget. Ekstrem kanannya kan Le Pen. Le Pen. Ya. Putrinya juga ya. Marine Le Pen. Ya. Marine. Wah, itu kan saingannya dengan Macron. Macron lebih jelas dia di partai tengah. Dia apa namanya En Marche partainya namanya. Republik En Marche itu dia partai tengah. Nah, saingannya kalau kalau presiden itu saingannya dengan Le Pen. Le Pen itu ekstrem kanan. Dulu juga misalnya Jacques Chirac saingannya juga dengan Le Pen. Nah, Jacques Chirac ini di kanan tengah lah kalau Prancis. Sebenarnya mirip dengan di Indonesia. Ideologi yang ekstrim secara politik gak laku. Seperti khilafah atau partai Islam ya. Ya misalnya kita boleh nyebut lah partai PKS misalnya kan boleh nyebut ya. Ini podcast akademik ya. Ya. Kan PKS atau mungkin ada partai Katolik atau apalah, ideologi tertentu yang kita cengkup anggap tanda kutip ekstrim ya. Secara ini kan ada menunjukkan secara lugas identitas keagamaan lah itu. Nah, itu tidak terlalu disambut meriah oleh masyarakat. Justru yang partai narasinya di tengah itu yang banyak lah. Ada kecenderungan itu. Nah, kecenderungan itu kalau menurut saya itu terjadi di negara besar di kawasan. Negara besar di kawasan itu kecenderungannya menjadi moderat. Kompromi kanan. Karena dia ekstrim, ideologinya terlalu keras, dia menciptakan instabilitas geopolitik. Karena kemudian tetangganya, negara-negara tetangganya juga akan riuh, akan melakukan ya intervensi macamnya, atau apalagi belum lagi nanti negara-negara besar atau kita sebut namanya great power politics itu akan masuk intervensi. Nah, Indonesia punya karakter mirip dengan Perancis yang sebenarnya mereka yang berada di tengah atau moderat itu cenderung lebih banyak diterima. Gitu, Pak. Nah, ini sudah 40 menit. Oh iya. Tidak terasa. Siap. 40 menit, betul. 50 menit. Wah, udah hampir 1 jam. Iya. Gitu Gus, ya. Siap. Terima kasih banyak. Ini sudah banyak kita bicarakan. Siap. Okay. Mulai dari perjalanan, IT, politik, peran intelektual biasa. Siap. Kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih waktunya. Siap, yes. Sukses selalu ya. Terima kasih, ya, dan kita semua berdoa agar selamat semuanya. Amin. Selamat kampus, selamat negara, selamat kementerian. Amin. Selamat bangsa ya. Amin. Para pemirsa, demikian obrolan saya dengan Gus Syaldun, ya, tenaga ahli Kementerian Agama. Terima kasih. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan dietnya jangan terlalu ketat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.